behel ini kan seperti obat ya. Jadi ya ada kasus yang akarnya resorpsi, jadi akarnya itu bisa memendek. Pasien itu tuh mengeluh, dok saya kalau ngaji itu nggak bisa ngomong tak jelas gitu. Karena ya kalau dengan gigi yang kontak gigi yang tidak normal itu gigi yang rata pun juga bisa dipakai behel. Nah, itu fungsinya untuk apa, dok? Kontak gigi yang tidak bagus kan otomatis kan ada tekanan ya, tekanan di sendi ini kan kadang kalau sendi sakit bisa sampai. Selamat pagi. Kok nggak kompak jadinya? Salah. Kenapa aku tahu nggak kenapa nggak kompak? Kenapa? Karena Mbak Seta libur terus kemarin podcastnya saya sama yang sebelumnya itu loh Mas Seta. Sama sebelumnya kan aku selalu nggak kompak. Jadi kebawa-bawa. Opening, iya. Setiap opening satu Islam Poli satu sama saya. Kalau Mas Seta selalu bareng kan gitu. Atau mungkin kita ulang opening kita. Oke, boleh. Oke, 3, 2, 1. Selamat siang dong. Kembali lagi di Merspace. Dan ya Aisyah ada sering kan. Mas Seta. Ya. Kita Kangen nggak nih sama kita? Oh kangen dan pasti. Lo dulu nggak usah ya. Nggak usah ya. Oke, Mas Eda. Ya. Kita ada tamu spesial nih. Wah. Di Merspace nih ada narasumber baru dan wah ini sepertinya sangat spesial dan dari tayangan-tayangan kita sebelumnya kita tidak pernah bahas tema ini. Benar nggak? Hot news sih. Hot news. Jadi coba deh scroll. Ya di YouTube kita pernah nggak? Jangan tahu ya. Dilihat nggak ada di tema yang kayak hari ini. Apa itu? News di temanya. Apa Sebelum kita spill temanya, kita spill dulu dokternya. Nah, Oke, siapa pasti penasaran kan? Ini dia dokter dari Agustina. Selamat siang dokter. Selamat datang, dokter. Selamat datang di Merspace dok. Terima kasih sudah diundang di Merspace ya. Dokter Dani ini saya bisa panggil dokter Dani Agustina. Dokter Dani kan. Dokter Dani ini dokter spesialis gigi, spesialis ortodontis atau bahasa awamnya mungkin dokter gigi yang spesialis kawat gigi dokter ya. Kawat gigi atau behel. Iya. Dan spill. Nah itu. Berarti judulnya nggak jauh-jauh dari itu gitu ya dok. Untuk tema kita pada siang hari ini behel cuma tren atau untuk kesehatan tubuh. nah itu pasti penasaran bener ya dok? Ya. Soalnya memang behel itu kalau kita lihat nih beberapa tahun silam dokter ya kan kalau dulu nggak pernah belum ada yang dok ya setahu saya dok ya beberapa tahun silam ini mulai banyak yang ya seumuran mbak Radika gitu pokoknya Gen-Z gitu sudah memakai yang namanya behel atau kawat gigi tadi. Nah itu sebenarnya tren seperti tren atau bisa untuk kesehatan tubuh juga terlebih yang pertama itu. Ya, memang untuk akhir-akhir ini kan behel ini seperti status sosial ya, maksudnya kayak seperti jadi kayak-kayakannya Gen Z. Oh, FOMO istilahnya. Kalau zaman dulu mungkin tahu ini ya, Betty Lavea ya. Iya. Betty Lavea yang telenovela itu. Nanti ya waktu kecil dulu. Wah, dan saya itu kan si Betty Lavea ini kan istilahnya dia kan ikonnya yang ikon cupu terus pakai behel, jadi kesannya kayak waktu itu. Oh iya. Jadi waktu zaman dulu tuh kalau pakai behel itu kayak cupu. Anjir, mungkin dulu tuh ada, memang sudah ada. Cuma mungkin karena saya juga bisa dibilang Gen Z juga ya mas Eka. Jadi Gen Z juga. Jadi menurut saya waktu itu ya pada waktu lihat film telenovela tadi, ya aneh memang cukup gitu. Iya, dia sengaja. Tapi makin kesini kan mungkin model behalnya juga makanya makin berkembang ya. Jadi kalau mungkin zaman dulu mungkin behalnya masih yang kayak gede-gede, jadi kelihatannya full di gigi ya. Mungkin kalau makin kesini kan makin teknologinya makin canggih, jadi behalnya kan kayak kecil-kecil, jadi kayak bagus buat estetika gitu ya. Oh iya tuh masih Ada warna-warni gitu. warnanya saya Bisa milih mau warna biru dok, mau pink dok, mau merah dok. jadi itu mungkin akhirnya jadi fenomena
anak-anak Gen Z sekarang ya bisa gitu. Foto itu udah nggak ngeliatin outfitnya, maksudnya behelnya jadi ada gitu, ada banyak berarti udah gitu. Oh, oke. Iya sih. Tapi untuk kita jabarin satu-satu ya. Kalau untuk behel sendiri itu untuk kesehatan tidak, sebenarnya untuk apa sih Ya, fungsinya? memang sebenarnya behel ini kan seperti obat ya. Jadi Oh, ya, jadi behel ini kan seperti obat. Jadi ada indikasinya, Oke. ada dosisnya, ada cara pemakaiannya. Jadi sebenarnya tujuan perawatan ortodonsi atau perawatan kawat gigi ini sebenarnya adalah untuk memperbaiki susunan dan kedudukan gigi geligi untuk mendapatkan susunan gigi geligi yang stabil, untuk perbaikan pengunyahan, untuk keseimbangan otot dan keserasian estetik wajah yang harmonis. Jadi sebenarnya estetik atau biar jadi cantik atau senyum itu sebenarnya adalah bonusnya. Ya, sebenarnya dari tujuan utamanya itu adalah pertama dengan perawatan ortodontik atau kawat gigi ini kan kalau giginya rapi, otomatis kan kita pembersihan giginya kan lebih mudah dan lebih maksimal. Sehingga dapat menghindarkan terjadinya gigi berlubang dan penyakit gusi. Kedua, dengan perawatan ortodontik, maka kontak giginya menjadi stabil, fungsi pengunyahannya berfungsi dengan baik. Akhirnya kita akan terhindar dari gangguan pencernaan karena kita kan mengunyahnya sempurna ya. Otomatis kan penyerapan makanannya kan diserap dengan baik. Jadi istilahnya kita kan tidak akan menghindari gangguan pencernaan. Terus ketiga, dengan kontak gigi yang stabil itu tadi akan mengurangi tekanan pada gigi dan gusi, sehingga itu akan dapat menghindari terjadinya sakit sendi rahang, terus sakit kepala, sakit wajah dan juga sakit leher. Berhubungan ya. Ya, terus yang keempat, dengan perawatan ortodonti kan terjadi kontak gigi yang stabil, maka fungsi bicaranya juga lebih baik. Jadi kayak pelafalannya kan jelas, nggak cedel atau pelat ya. Iya. Ada beberapa kasus yang pasien itu mengeluh, dok saya kalau ngaji itu nggak bisa ngomong jelas gitu. Karena ya kalau dengan gigi yang kontak gigi yang tidak normal itu dengan pengucapannya S itu nggak bisa jelas, jadi ngawes seperti itu. Wow. Jadi memang sebenarnya tujuannya itu lebih dari wajah cantik. Iya benar. Senyum indah itu aja. Barusan saya tertarik nih. Barusan yang dijelaskan sama dokter Dani itu ternyata dari segi kesehatan banyak juga. Tapi bisa sampai pengaruh untuk mengunyah tadi dok ya, mengunyah apa itu? Mengunyah. Jadi membantu gitu. Iya kan, kalau kontak giginya stabil dan bagus, otomatis kan pengunyahannya lebih mudah. Maksudnya pengunyahannya kan sempurna dan makanan yang dikunyah itu kan lebih halus, lebih halus. Kalau otomatis kalau makanannya lebih halus kan penyerapan nutrisinya itu kan lebih maksimal. Oke juga. Yang sendi rahang tadi aku baru tahu. Bisa bikin sakit kepala juga ya dok kalau itu. Ya, biasanya kalau ada kontak gigi yang tidak bagus kan otomatis kan ada tekanan di sendi ini kan. Kadang kalau sendi ini sakit bisa sampai ke kepala. Kontak gigi yang tidak bagus itu dalam artian seperti apa dok? Kontak gigi yang tidak bagus itu, jadi kadang kan ada gigi yang kontaknya itu dia kayak kebenturan gini kan. Harusnya kadang gigi itu kan kontaknya itu agak jadi ini kan dua gigi, bawah dua gigi, otomatis yang satu kan gini kontaknya ya. Jadi kan kadang ada beberapa yang dia harusnya kontaknya di sini tapi dia kontaknya di sini. Jadi namanya kontak prematur. Kayak nggak rata gitu. Iya. Jadi kan kalau ini nggak teratur kan otomatis kan tekanannya kan dia lebih besar ya. Jadi itu ngaruh ke rahang. Ke sendi rahang. Rahangnya sampai bunyi kotak-kotak. Itu karena itu. Iya. Baru tahu nih, ilmu baru nih, betul juga. Iya, relate banget nih. Karena
Karena apa ya? Yang kita rasani datang. Baru kita rasain tadi openingnya ya. Lagi. Lagi. Oke, dokter, kita lanjut. Berarti relate banget dokter ya. Berarti Ya. karena kontak gigi yang Prematur yang tidak baik. tidak baik itu akhirnya Ya, akhirnya rahangnya. berpengaruh ke sendi rahang. Nah, itu Dan bisa- kalau sendinya sakit kan otomatis bisa kepalanya kan bisa Betul, jadi sakit. Sakit kepala, sakit kepala. sakit hati. Beda. Aja itu. Kalau dibiarin Stop it. Get some help. itu gimana dokter? Kenapa? Kalau sendi rahang tadi dibiarin kayak gitu, Ya lama-lama Pengaruhnya kan nanti gimana? jadi sakit, Mbak. Kalau dibiarkan saja, maksudnya kalau tidak di susunan giginya tidak diperbaiki, otomatis kan tekanan di sini sendinya kan makin berat ya, otomatis ya kan ya sakitnya lebih berat. Ada akibat terparahnya nggak dok? Ya kadang nggak bisa buka mulut kalau Kaku sendi. gitu. Iya. Oh, bahaya juga tuh. Iya. kapan harus dibawa ke dokter, konsultasi dokter? Kalau ada keluhan seperti itu, mungkin ada Ya mungkin Sebelumnya. sebelumnya mungkin atau kalau umpamanya kan mungkin kita kadang ngerasa ya kok saya kok gigi kok Agak nggak aneh enak gitu ya. ya. Itu coba berkonsultasikan ke ortodontis. Oke, Mas, iya bener sih. Atau kan setiap 6 bulan kan sebaiknya kan kontrol gitu. Bener. Tapi ngomongin tadi Rahma memang relate sih Mas, seperti yang Iya. podcast kita sebelumnya ya, yang bersama. Harusnya kan setiap 6 bulan sekali Betul. Kontrol. atau periksa ke dokter gigi. ada atau tidak Jadi itu keluhan sebenarnya gitu ya, ya. meskipun ada keluhannya atau enggak, sebaiknya kita 6 bulan sekali kita berkonsultasi ke dokter. Oke, saya tertarik juga tadi dokter bilang gigi yang rata pun juga bisa dipakai behel. Nah, itu fungsinya untuk apa dok? Kalau yang aman-aman aja tuh? Kalau yang gigi rata ya, Iya. sebenarnya kalau dibilang rata kan kita hanya melihat secara Betul. sekilas ya. Mungkin Sekilas. soalnya banyak, dok saya cuma mau benerin yang atas tok, soalnya yang bawah sudah rapi. Tapi itu harus ada satu dok ya? Tapi nanti ternyata setelah diperiksa, dibuat, oh ternyata tidak serata yang dilihat. Betul. Pas dibuka ternyata ada pasar di situ. Dan memang sebaiknya dirawat atas dan bawah. Betul, Kenapa? betul. Karena kalau yang atas diperbaiki dan bawah tidak, ya nanti otomatis tidak terbentuk kontak gigi yang stabil itu. Betul. Ada nggak ada sih dok kalau nggak salah ya ada yang tempat pemasangan gigi yang sembarangan gitu nggak sih dok? Itu ada kan jadi ya. Nah itu apa perbedaannya dan mungkin bahayanya apa dok dengan yang memang spesialis untuk khusus ini atau yang ya yang tren-trenan itu? Apa tuh Ya, dok bahayanya? Kalau Dok? kita berkonsultasi ke ortodontis atau dokter gigi spesialis kawat gigi, otomatis kan akan diperiksa Mm-mm. dan kita akan berkonsultasi sesuai dengan apa yang dikeluhkan pasien. Kemudian kita memeriksa keseluruhan gigi, maka kita akan mendapatkan diagnosa, dan dengan diagnosa itu nanti kita akan bisa membuat rencana perawatan yang sesuai dengan kondisi gigi. Betul. Kalau salah tempat dok, apa nanti akibatnya tuh dok? Ya, kalau Biasanya. salah tempat ya mungkin dengan mungkin dengan rencana perawatan yang tidak tepat itu bisa mengakibatkan giginya goyang. Waduh. Terus bisa infeksi gigi atau radang gusi, dan beberapa ada kasus yang akarnya resorpsi, jadi akarnya itu bisa memendek seperti itu. Ya, bahaya juga dan tuh dok. tentunya tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal atau juga. malah lebih berantakan dari sebelumnya. Nah itu Merdos, jangan sampai salah ya Mas ya. Harus konsultasi tetap. Betul. Konsultasinya di mana Mas? Di RSI Amer dong. Jam berapa Mas? Ada jamnya nih Darat. Saya tahu Selasa dan Jumat Mas. Jamnya Jamnya di sini nanti. sama aja nggak tahu. Iya tuh. Oke lanjut Mas Eda. Dokter, kalau seumpama mau pasang behel kayak gitu dokter, itu pasti nanti kan harus disarankan untuk foto gitu ya dok ya? Ya. Foto gigi dulu prosesnya, terus nanti sampai diputuskan untuk pasang behel itu berapa lama dokter kira-kira? Atau harus dirawat-rawat dulu? Ya, kan biasanya datang berkonsultasi dulu dengan dokter, kemudian kita akan melakukan pemeriksaan keseluruhan
nanti apakah ada gigi yang berlubang, otomatis kalau gigi yang berlubang ya sebaiknya ditempel dulu. Terus apakah kasus tersebut membutuhkan pencabutan gigi atau tidak, kalau memang ada gigi yang harus dicabut ya dicabut terlebih dahulu seperti itu. Terus kemudian foto ronsen ya nanti setelah semua prosedur itu tadi, kayak juga sama pencetakan gigi, foto gigi, terus sama itu tadi maksudnya gigi-gigi yang lainnya sudah, maksudnya istilahnya sudah nggak ada yang berlubang, sudah siap semuanya, baru dilakukan perawatan pemasangan behel tadi. Jadi nggak bisa nggak pasang-pasang gitu aja ya Dok ya. Betul. Bahaya nih. Gadget di waktu nih. Ya itu kan pasang aja, bukannya makin rapi ada Dok ya. gigi yang lubang kan harus ditempel dulu. Kan Betul. nanti kalau sudah dipasang behelnya kan otomatis nggak bisa ditempel giginya. Nggak bisa perawatan Dok ya. Ya harus nunggu sampai selesai behelnya dulu. Kan pasti kan terhalang sama tambalan behelnya. tadi. Jadi otomatis kan dokter spesialis konservasi atau dokter spesialis endonya, KGA-nya untuk melakukan penambalan kan pasti kan susah. Jadi disiapkan dulu kondisi mulutnya, maksudnya itu tadi tidak ada yang berlubang, gusinya juga sehat, tidak ada yang radang. Kalau sudah siap baru kita lakukan pemasangan kawat gigi. Normalnya untuk kawat gigi tadi, pemasangan BL tadi Dok ya. Itu bisa sampai berapa tahun sih Dok? Perawatannya Sampai sama sembuh lah, sampai selesai. Ya, kurang lebih rata-rata 2 tahun. Minimal itu. Ya, semuanya Berarti- kan tergantung kasusnya. Oh, berarti ya. Kalau kasusnya semakin kompleks ya otomatis Agak lama. perawatannya ya. Oh, berarti sampai 2 tahun itu nggak bisa kalau perawatan gigi yang lain Dok ya? Ya, maksudnya bisa, tapi maksudnya kan nggak efisien ya, istilahnya kan. Resiko juga. Nanti dilepas bracketnya, terus Oh. nempel dulu, nanti kalau sudah selesai baru ditempel lagi kan, jadi Malah kan ini Dok ya. tidak efisien. Malah kayak jatuhnya belnya nggak fungsi Dok ya. Ya, maksudnya berprogresnya tidak bagus. Oh iya. Betul sih. Rata-rata 2 tahun dokter. Ya, minimal 2 tahun. Iya, iya. Itu kalau pengen nanti diganti, mungkin di tengah perjalanan ganti yang warna-warni kayak gitu bisa Dok? Itu masuk ke estetik nih berarti. Tadi kan kita ngobrolin masalah kesehatannya. Sekarang estetiknya berarti. Nah, Gimana tuh Nah, Mas? setiap kontrol itu pasti akan diganti karetnya. Monggo mau ganti warna merah boleh, biru boleh, mau bisa. warna-warni boleh, Boleh mau juga. pelangi boleh. Oh. Iya maksudnya. Boleh. Nanti aku mau coba deh. Mau nggak? Warna ini polkadot. Bisa Dok. Pelangi berarti tadi kan merah hijau. Nah, oke, untuk segi estetiknya tadi Dok ya, berarti apa tuh Dok? Selain untuk ya estetik ya untuk kecantikan Dok ya. Selain itu apa Dok? Iya, kalau maksudnya kalau tujuan manfaatnya, Manfaatnya. manfaatnya ya itu tadi kan, maksudnya kalau manfaat bonus hasil bonusnya ya itu tadi wajahnya jadi cantik, senyumnya indah. Cuman ya untuk manfaat utamanya adalah untuk kesehatan tadi ya fungsi pengunyahannya bisa berfungsi dengan baik, fungsi bicaranya berfungsi dengan baik. Terus kemudian bisa dapat mengurangi kebiasaan buruk. Apa tuh, Contohnya Dok? ngemut jempol ya, ngempeng jempol. Terus kalau biasanya ada yang suka gigit kuku, Iya, iya, suka iya. gigit bibir, Hmm. itu juga bisa mengurangi kebiasaan buruk. Karena tahu ada Jangan behel. pakai- ya nggak otomatis kan kalau dengan pakai behel kan kalau mau gigit-gigit gini kan nggak susah ya. Apa sih Dok? Otomatis kan akhirnya kebiasaan buruk itu akan berkurang. Oh, Sama iya. ada yang biasanya kebiasaannya bernafas pakai mulut. Ada kan kadang Ada aja. ya karena mungkin ada sumbatan di hidungnya, Iya, iya, jadinya sinus. akhirnya ya jadinya kan bernafasnya pakai mulut itu tadi. Nah, Kalau pakai behel nggak boleh Dok ya? ya maksudnya dengan ditata dengan giginya itu kan, kalau biasanya kalau bernafas pakai mulut itu kecenderungan giginya itu kayak gigitan terbuka. Nah kalau dipasang kawat gigi kan otomatis kan gigitan terbukanya kan terkoreksi kan, jadinya kan nutup gini. Betul. Ya kan jadinya kan pasiennya kan nggak bisa nafas pakai mulut. Iya. Ya, Hmm. seperti itu.
Itu ngorok itu. Oh, ada yang mau tanya mitos fakta nih. Udah dengar aja mitos fakta, baru juga datang udah mitos fakta. Oke, silakan Mbak Latika, Pak Angga, Pak produser. Itu produsernya baru datang dokter barusan. Mau tanya mitos fakta apa nih? Mitos fakta. Kita masuk di tayangan mitos fakta, segmen mitos fakta. Oke dokter. Bener nggak kalau pakai behel itu mitosnya atau faktanya itu bisa apa gigi itu jadi rata? Ya memang ya. Jangan tembak gitu langsung mas, jadi bingung. Cariin dong. Udah ya udah. Betul nggak mitos fakta? Apakah jika kita telah lepas behel itu gigi akan kembali lagi seperti sedia kalanya sebelum dibehel? Boleh Zat? Ya. Nah, jadi perawatan ortodontik ini kan ada tahapannya ya. Jadi setelah kita memakai yang namanya fix ortodontik, itu nanti setelah selesai akan menggunakan namanya alat retainer. Jadi retainer ini adalah alat untuk menjaga posisi gigi yang baru ini stabil. Jadi seperti kayak orang kalau patah tulang, setelah direposisi kan dikasih gips ya, supaya betul. bisa menjaga si tulang ini stay stabil di situ. Nah, sama dengan gigi ini tadi. Jadi setelah memakai kawat gigi, setelah itu ada tahapan fase yang menggunakan alat retainer. Nah, alat retainer ini dipakai selama 1 tahun. Nah, kalau alat retainer ini tidak dipakai sesuai dengan anjurannya dan sesuai aturannya, yang balik lagi. gigi bisa kembali. Ya tidak seperti semula sih, maksudnya ya bisa berantakan lagi. Oke, tapi kalau pakai itu, Tapi kalau kita memakai alat retainer ini, maka kan kontak gigi itu tadi stabil, jadi tidak akan kembali. Mitos itu mas. Ya bisa mitos bisa fakta sih sebenarnya itu dok ya. Iya. Bisa mitos bisa Ya, fakta. Tergantung itu tadi kalau dia mau. pada saat fase retainer ini mau dilakukan, mau dikerjakan atau enggak. Iya kalau nggak dikerjakan Kalau ya tidak akhirnya bisa dikerjakan, jadi fakta. Apa Mbak lihat nih? Ya, ini yang tanya nih. Ini segmennya bukan mitos dan fakta. Netizen bertanya. Ini silakan. Satu lagi. Boleh. Fakta. Pakai behel itu sangat menyakitkan dok. Apa betul dok? Nggak ada mas. Yang menyakitkan itu ya kalau disakitin gitu. Nunggu 10 tahun tapi nggak dihiroin itu nyakitin. Sampai sekarang ya. Ya, apa mas tadi? Apakah memakai behel itu prosesnya sangat menyakitkan? Enggak. Ya, kalau biasanya memang setelah pasang atau setelah kontrol itu memang ada rasa sakitnya selama 3 hari. Ya namanya gigi digerakkan pasti kan ada rasa sakitnya. Betul. Ya, tapi nanti setelah 3 hari itu biasanya akan berkurang. Gitu. Tapi nanti ya kalau kembali kontrol kembali ya nanti pasti akan ada rasa sakitnya. Itu masih dalam Normal. ya masih normal lah. Dia namanya gigi digerakkan ya pasti Ada sesuatu. Fakta berarti mas, tapi normal, masih standar gitu. Ya memang pada umumnya seperti itu, pada faedahnya, kaidahnya. Satu lagi. Oke, selanjutnya netizen pertama nih. Nggak bisa lewat sini aja tahu pertanyaannya. Bisa langsung editor. Iya bisa. Dokter, apakah betul jika pakai behel itu nanti akan timbul sariawan dok? Wah iya juga tuh. Nah juga tuh dok. Gimana tuh dok? ya bisa, memang. Betul. Ya, kan memang ada beberapa yang mukosa mulutnya mungkin sensitif ya. Ya kan pasti akan kok mamanya mukosa mulutnya tergesek. Tergesek sama behel bisa terjadi sariawan, tapi ya itu masih dalam batas yang normal. Jadi tidak perlu khawatir. Ya. Fakta mas berarti. Ada pencegahannya Ya nanti akan ada nama alatnya yang namanya wax ortho. Jadi memang mungkin kalau ngerasa kayak kegesek-gesek gitu ya mungkin bisa ditutup pakai wax ortho itu. Oh ada alatnya itu dok? Ya ada.
Itu bisa Ada waxnya. untuk biasa tidak sariawan, atau memang kalau sudah terjadi sariawan kan kena si bracketnya itu Iya, pasti kan sakit ya. Sakit, ya nanti di pas bracket yang dekat sariawan itu bisa diaplikasikan wax order. Tapi apakah membuat nyaman nggak duduk nanti dok? Ya, Entah saat Cuman makan. nggak nyaman. Ya pasti nggak nyaman. Oh iya. Pasti nggak nyaman. Cuman kan ya semuanya itu kan butuh adaptasi ya. Betul. Nanti mungkin awal-awal 1 minggu 2 minggu ya mungkin ngerasa nggak nyaman, ada sakitnya, kemengnya, gandelnya, terus ngerasa kok tebel ya gitu ya, wajar. Namanya yang sebelumnya tidak ada BH-nya, kemudian ada sesuatu di dalam mulut, sesuatu yang baru di dalam mulut kan pasti akan ada rasa tidak nyaman. Ya namanya pengen cantik ya dok ya harus effort. Laki-laki juga bisa pakai dok ya? Semua dok ya? Semuanya bisa, mau anak-anak. Kalau anak-anak dari usia berapa dok? Boleh pakai behel gitu? Sebaiknya pada saat anak-anak itu dilakukan pemeriksaan dini pada saat umur 7 tahun. Itu akan untuk melihat apakah ada gangguan fungsi itu tadi, fungsi kontak giginya atau tidak. Apabila ada, mungkin bisa diberikan alat yang namanya removable. Itu masih lepasan untuk anak-anak. Ya sama kayak kawat gigi juga. Iya, tapi dia masih bisa lepas pasang. Oh. Seperti itu kalau untuk anak-anak. Dan nanti untuk sudah memasuki usia sekitar 13 tahun, itu kan akar giginya sudah sempurna. Itu baru bisa memakai yang namanya fix ortodontik. Jadi yang nempel di gigi. Yang kawat gigi asli dok ya? Oh. Ya bukan asli sih. Bukan asli ya? Nggak ada asli. Nggak ada Ya asli. itu yang benar-benar kawat gigi gitu dok. Semua. Ya. Dan dewasa pun juga bisa melakukan perawatan kawat gigi. Jadi tidak ada batasan umurnya dan tidak ada kata terlambat. Mas kadang mungkin loh dok saya sudah umur 50 tahun apa masih Bisa dok ya? Masih. Selama kondisi gigi dan kondisi jaringan tulangnya dan gusinya masih sehat masih bisa. Pak masih bisa pak? Usia berapa pun masih bisa? Aman. Apa? Putus fakta lagi? Siapa? Usia mana? Putus fakta yang mana? Tuh dok, netizen bertanya lagi dok. Iya. Apakah behel itu merusak lapisan gigi itu? Kan ada lemnya ya untuk nempel. Ya, tadi ya sariawan itu kan? Bukan lapisan beda. emel gigi. Enggak, Mbak. Kan maksudnya kita kan lem giginya juga aman ya. Otomatis tidak akan. Ya, maksudnya kalau pemakaiannya sesuai dengan indikasinya itu tadi, otomatis nggak akan merusak gigi. Kan ada lem khususnya, maksudnya tidak sembarang lem ya. Iya. Lem tikus. Bukan cuma lem tikus. nggak bisa. Nggak bisa. Ntar nasi digini-gini jadi kayak lem. Dulu gitu. Copot. Iya kayak katakan zaman dulu gitu tuh saya kalau nggak ada lem ya nasi digini-giniin. Kalau nggak, Kalau nggak nggak boleh. Oke. Udah selesai tanya netizen? Ada lagi? Sudah, oke. Oke, dok, berarti mungkin pertanyaan selanjutnya dokter ya. Siapa saja sih dok yang perlu atau memang harus menggunakan kawat gigi tadi Kondisi gigi yang seperti apa yang harus dipakai ya? Atau gigi yang berjejal atau berdesakan? Berdesakan itu seperti apa dok? tumpuk-tumpuk gitu ya, Dok? Tumpuk-tumpuk, ya betul. Gigi Sama yang nggak? tumpuk-tumpuk. Beda sama pegang-pegang gitu ya? Ya, beda. Kalau pegang, ya, ada sini yang sama sini. Tumpuk-tumpuk gitu. Ya, gigi yang Udah kayak rumah susun gitu. gigi berjejal atau tumpuk-tumpuk itu tadi, terus gigi renggang itu tadi kan ada Iya yang juga. renggang-renggang gitu kan, itu. Terus kemudian gigitan yang tidak normal itu contohnya kayak gigi tonggos, Oh, itu juga. ya. Terus gigi nyakil, Yang itu? nyakil itu yang rahang bawahnya lebih ke depan seperti ini. Oh, kayak cepot gitu ya. Nyakil. Ya, ya. Iya, tahu film cepot nggak? Yang mukanya merah semua. Atau anu ya, biasanya mungkin orang nyebutnya cameng ya. Cameng, Cameng ya. camang, Cameng. camang saya nggak tahu dong. Camang saya tahu. Jangan berteriak. Yang nyakil itu deh, yang maksudnya lebih anu Nanti ngasih gambar kayaknya Nah, sama bawahnya editor. lebih ke depan seperti ini. Oke. Terus kemudian gigitan terbuka itu tadi, terus sama Oke. gigitan dalam. Kalau gigitan dalam itu jadi gigi bawahnya itu lebih masuk ke dalam. Oh, yang bawah. Iya.
Jadi gigi atasnya lebih kelihatan daripada yang gigi. Ya mirip-mirip kayak tonggos juga dok ya. Ya, Beda. ya kalau tonggos itu kan giginya Maju betul. Kalau gigitan dalam, jadi di bawahnya ini Bawahnya yang masuk ke lebih dalam. masuk ke atas gini. Oh ke atas gini. Ya, Oh. jadi gigi atasnya lebih kelihatan daripada yang bawah, seperti itu. Terus kemudian yang ketiga adalah yaitu tadi kalau ada kebiasaan buruk bisa diatasi dengan menggunakan Kawat gigi tadi itu ya Berdos. Jadi yang dijelaskan dari dokter Dani tadi yang itu yang apa namanya? Yang siapa saja yang harus menggunakan BL tadi loh Mbak Lantika itu harus segera konsultasi dengan dokter Dani. Di mana lagi Mas? Garasi aman. Hari apa aja Mas? Hari Senin, Sama Jumat. jam berapa Mas? Itu ada 13.30. contohnya itu langsung dilihat aja. Jam 13.30 dan 15.30. Betul ya dokter ya? Oke. Ada lagi sudah Mas? Aman. Oke. Aman itu apa? Selesai. Cukup. Oh cukup. Oke. Mbak Sita mau nambahin lagi Sudah, pertanyaan cukup. mungkin? Oke, cukup. Oke, dokter mungkin ada Sepatah dua kata. iya. Sepatah dua kata kayak orang pidato aja sepatah dua kata. Closing statement. Iya. Untuk Dari podcast kita hari ini. betul tema kita hari ini lah. Ya. Mungkin sebenarnya kalau ini kita bahas lanjut masih banyak dokter ya. Nggak selesai sampai 20 episode ini. Tapi nanti kita lanjutkan di Next podcast. episode. Betul. Oke dokter, mungkin pada tema kita hari ini mungkin ada pesan satu kata dua kata lagi untuk Berdos dokter. Silakan sebelah sini dokter di kamera. Jadi mungkin untuk Merdos yang ingin mungkin atau kepikiran mau pasang behel, sebaiknya periksa dan konsultasikan ke ortodontis atau dokter gigi spesialis kawat gigi. Terus pada saat ingin melakukan perawatan kawat gigi lebih difokuskan untuk kesehatan jangka panjang ya, jangan untuk hanya tren aja seperti itu ya. Jadi sebaiknya berkonsultasi ke ortodontis sebelum melakukan pemasangan. Oke. Tuh, biar nggak salah tempat, Dan- salah Sasar. sasaran, Iya. menyesal kemudian salah. Arahnya saya tahu kemana dok. Saya tahu arahnya mau kemana dia dok. Enggak. Saya aman kok. Aman ya. Benar. Nanti kita ada segmen sendiri untuk khusus episode untuk sakit hati tadi dengan narasumber yang berbeda nanti. Siap. Masih dinegosiasi sama Pak Produser ini. Ya, oke. Oke, dokter. Terima kasih banyak Dokter sudah Dani. mampir di Merspace kita. Terima kasih sudah dikasih kesempatan. Iya, nanti ini tayangnya nggak hanya di YouTube Indonesia aja, bisa keluar negeri. Internasional, Betul ya. dokter. Jadi yang melihat tuh, wow. Wow. Gokil. Iya dok, jadi lumayan dok. Kita biasanya itu, iya, viewer kita itu biasanya udah mencapai berapa puluh miliar juta gitu dokter. Saking banyaknya dokter kita sampai bingung dokter. Apalagi hostnya dok. Saya sampai bingung nih. Banyak pertanyaan dari viewer kita. Dok, request ini. Oh, iya. Capek juga sih dok. Dok, terima kasih banyak dokter. Jangan kapok-kapok mampir di Merspace. Kita nanti akan ketemu di Merspace. Boleh kita tutup dulu dokter? Boleh siap. Assalamualaikum. Enggak pakai gini. Enggak gitu. Enggak ya. Oke Merdos betul ya. Oke Merdos, sangat seru sekali podcast kita bersama Dokter Dani. Tapi ya gimana lagi, waktu Ya sudah habis ya. Nanti berikutnya lah kita undang Dokter Dani lagi ke Merspace kita. Betul. Oke, saya Fedi. Saya Seta. Kita kembali lagi di Merspace selanjutnya. Bye bye.